Di sini saya akan menjelaskan tentang flowchart dan coding selection sort dengan menggunakan Python. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Nkomang Smeti Salustari dengan NIM 2508541030 dengan jurusan matematika. Di sini saya akan menjelaskan flowchart terlebih dahulu. Nah, dimulai dari awal dulu, yaitu mulai dengan bentuk elips. Setelahnya, menginput data dengan bentuk jajar genjang, yaitu input array-nya dan n atau jumlah elemen. Setelahnya, yaitu menginput i sama dengan 0 dengan bentuk jajar genjang. Setelahnya, masuk ke kondisi i kurang dari n-1 jika dia kondisi ini memiliki dua jawaban, yaitu ya atau tidak. Jika tidak, itu berarti outputnya array-nya terurut dengan bentuk jajar genjang. Setelahnya itu ke berhenti dengan bentuk elips. Jika misalkan iya, itu berarti lanjut ke proses selanjutnya, yaitu menginput min sama dengan i dengan bentuk jajar genjang. Lalu selanjutnya ke proses j sama dengan i plus 1 dengan bentuk persegi panjang. Setelahnya ke kondisi j kurang dari n. Ini jika iya, itu berarti dia ke proses membandingkan antara a indeks j dan a indeks min. Nah, ini lanjut ke kondisi jika a indeks j kurang dari a indeks min. Nah, ini memiliki dua jawaban. Jika misalkan iya, itu berarti min sama dengan j. Itu berarti inputnya dengan bentuk jajar genjang. Setelahnya, jika tidak, itu berarti inputnya min tidak berubah dengan bentuk jajar genjang. Nah, mereka berdua ini lanjut ke tahap yang sama, yaitu proses j sama dengan j plus 1. Setelahnya, j sama dengan j plus 1 ini, dia lanjut ke proses, dia naik lagi ke atas, ke kondisi j kurang dari n. Nah, tadi itu adalah jika jawabannya ya. Jika jawabannya tidak, itu berarti akan melalui proses tukar posisi a indeks i dan a indeks min. Setelahnya itu akan melalui proses i sama dengan i plus 1 dengan bentuk persegi panjang. Setelahnya lanjut ke atas, prosesnya naik lagi ke langkah 4, yaitu kondisi i kurang dari n-1. Nah, ini adalah flowchart-nya. Di sini saya akan mencoba saya akan mencontohkan atau akan mencoba menggunakan flowchart ini. Di sini sudah ada. Jadi pertama-tama mulai dulu. Setelahnya saya masukkan array-nya 4, 5, 2, 0 dengan n atau jumlah elemennya sama dengan 4. Lalu setelahnya i sama dengan 0. Lalu di sini i kurang dari n-1. Nah, n-1 itu berarti 3. Nah, i-nya itu berarti 0, berarti 0 kurang dari 3. Berarti jawabannya iya. Setelahnya menginput min sama dengan 0, itu berarti setelahnya juga melakukan proses j sama dengan i plus 1. Maka j sama dengan 1. Setelahnya j kurang dari n atau 1 kurang dari 4, itu berarti ya. Setelahnya yaitu membandingkan antara a indeks j dan a indeks min. Dan di sini karena j sama dengan 1, berarti a indeks j-nya itu berarti a indeks 1 dan a indeks 0, yaitu 5 kurang dari 4, itu berarti jawabannya tidak. Berarti min-nya tetap, yaitu 0. Setelahnya
itu masuk ke proses J sama dengan J plus 1. Berarti J-nya sekarang adalah 2. Melalui proses lagi, J kurang dari N. J kurang dari N, 2 kurang dari 4, itu berarti ya, berarti lanjut. Sehingga A indeks J, yaitu A indeks 2, atau A indeks 2, kurang dari A indeks min, yaitu A indeks 0. Itu berarti 2 kurang dari 4, itu berarti benar, berarti minimumnya berubah menjadi J, yaitu 2. Setelahnya, lanjut lagi ke proses J sama dengan J plus 1, berarti J sama dengan 3, lalu membandingkan antara antara A indeks 3 dengan A indeks minimum, yaitu minimumnya A indeks 2. Berarti 0 kurang dari 2, itu berarti benar, berarti minimumnya berubah menjadi J, yaitu J-nya sama dengan 3. Setelahnya J sama dengan setelahnya pertambahan J lagi, yaitu J sama dengan 4, berarti 4 kurang dari N, atau 4 kurang dari 4, itu berarti salah, itu berarti cukup, berarti berhenti, dan berarti dia masuk ke tukar posisi. Di sini akan lakukan tukar posisi antara A indeks 0 dan A indeks 3. Ini hasilnya. A sama dengan 0,5, 2, 4. Lalu lanjut ke sini. Di sini pertambahan I, yaitu berarti I sama dengan 1. Di sini dicek I kurang dari N-1, itu berarti I kurang dari 3. Benar. Atau iya, berarti kita lanjut ke menginput min sama dengan 1, atau minimum sama dengan 1. Terus J itu I plus 1, itu berarti 2, berarti J sama dengan 2. Di sini mengecek J2, J itu sama dengan 2, berarti A indeks 2 kurang dari A indeks 1. Di sini 2 kurang dari 5, itu berarti benar, berarti minnya atau minimumnya berubah menjadi J, yaitu 2. Lalu di sini J, lalu di sini pertambahan J sama dengan 3, itu berarti A indeks 3 kurang dari A indeks 2, karena minimum menjadi 2. Lalu berarti 4 kurang dari 2, itu berarti tidak, berarti minimumnya tetap, yaitu 2. Setelahnya tambahan lagi, berarti J sama dengan 4. 4 kurang dari N, 4 kurang dari 4 berarti salah, dan itu tidak. Jawabannya tidak. Lalu setelahnya akan melakukan pertukaran antara A indeks I dan A indeks 2. Jadi ini hasilnya, yaitu A sama dengan 0,2, 5, 4. Lalu lanjut lagi, pertambahan I lagi menjadi I sama dengan 2. Setelahnya dilihat I kurang dari N1, berarti 2 kurang dari 3, itu berarti ya. Lalu input minimum sama dengan 2. Lalu input atau proses J sama dengan I plus 1, berarti J sama dengan 3. Lalu J kurang dari N, berarti 3 kurang dari 4, itu berarti ya, berarti bandingkan, maksudnya ke proses bandingkan. Setelahnya A indeks J kurang dari A indeks min. Nah, di sini A indeks J atau A indeks 3 itu kurang dari A indeks min, itu berarti 4 kurang dari 5. Itu berarti benar, berarti minnya menjadi J, yaitu 3. Setelahnya J ditambahkan lagi menjadi J sama dengan 4. Nah, 4
kurang dari N atau 4 kurang dari 4, itu berarti tidak, berarti cukup. Berarti akan melakukan pertukaran atau tukar posisi antara A indeks 2 dan A indeks 3. Nah, ini hasilnya A sama dengan 0,2,4,5. Setelahnya, pertambahan I sama dengan 3. Lalu I kurang dari N-1. 3 kurang dari N-1, berarti 3 kurang dari 3. Karena N-nya sama dengan 4, berarti tidak. Berarti arraynya sudah terurut. Outputnya berarti 0,2,4,5. Itu berarti berhenti. Berarti arraynya sudah terurut. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang coding section short. Nah, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu yang pertama, yaitu N sama dengan input masukkan jumlah elemen. Itu artinya ini berarti dia akan integer atau bilangan bulat, lalu input atau masukkan jumlah elemen. Ini berarti N merupakan jumlah elemen. Lalu masukkan A itu sama dengan list kosong, atau ini akan terisi oleh array-nya nanti atau angka-angkanya nanti yang akan dimasukkan. Lalu lanjut for I in range N. Itu berarti I akan melakukan pengulangan sampai sebanyak N, lalu nilai integernya ini akan masuk ke, jadi di sini akan memasukkan elemen ke 1, ke 2, ke 3. Nah, di sini di I plus 1. Jadi masukkan satu-satu masuk elemennya, elemen ke 1, ke 2, ke 3, ke 4. Lalu akan disimpan di list kosong ini atau list A. Nilainya akan disimpan di list A. Lalu selanjutnya for I in range N-1, itu berarti di sini I akan melakukan pengulangan sebanyak N-2. Lalu di sini kita menginput min indeksnya sama dengan I. Jadi di sini kita akan merumpamakan minimumnya itu adalah I. Lalu lanjut ke for J in range I plus 1, N. Di sini J akan melakukan pengulangan bertambah I plus 1 sebanyak N kali. Lalu lalu di sini akan melakukan perbandingan di sini. Jika A indeks J kurang dari A indeks min, berarti min indeks sama dengan J. Lalu jika indeks min sama dengan I, itu berarti A indeks I, A indeks min sama dengan A indeks min, A I. Lalu print hasil dalam bentuk A. Di sini saya akan mencoba. Di sini masukkan data. Nah, di sini hasilnya benar. Bisa diurutkan menjadi 3, 4, 7, 8. Sekian dari saya. Terima kasih.